Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Artadewi dari Program Studi Kebidanan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan resusitasi bayi, yaitu tujuannya agar sirkulasi darah tetap terjaga dan juga oksigen tetap beredar ke seluruh tubuh. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat resusitasi set. Pastikan alat sudah dalam keadaan siap pakai ataupun steril, termaksud menyiapkan alas yang kering seperti ini yang hangat untuk resusitasi. Kemudian letakkan gulungan kain tersebut sebagai pengganjalnya. Di sini ada sebagai gulungan kain yang untuk sebagai pengganjalnya. Kemudian pastikan ada lampu sorot dengan jarak 60 cm atau 60 watt. Baik, di sini ada bantal sebagai pengganjal untuk di leher atau kepala bayi. Kemudian di sini ada delay yang dimana untuk dimasukkan ke dalam mulut ataupun hidung bayi yang gunanya untuk menghisap cairan yang ada. Kalau di mulut tidak boleh lebih dari 5 cm, kalau di hidung tidak boleh dari 3 cm. Kemudian di sini bisa juga menggunakan selang seperti ini yang dimasukkan ke dalam rongga mulut ataupun hidung. Kemudian di sini ada amung bag dan sini juga ada sungkupnya. Kemudian cara kerjanya, jika dalam 30 detik setelah bayi lahir secara cepat dinilai bahwa apakah bayi bernafas atau menangis, kemudian apakah tonus otot baik, apakah bayi cukup bulanan. Kemudian bila semua jawabannya ya ataupun valid, maka tidak lakukan perawatan rutin untuk asuhan normal bayi baru lahir. Jika salah satu lebih jawabannya tidak, maka dilakukan langkah awal resusitasi. Langkah awal resusitasi adalah yang pertama, hangatkan dengan cara menyelimuti bayi dengan handuk. Seperti ini. Kemudian, atur posisi kepala bayi sedikit mengadah untuk membuka jalan nafas. Mengadah ke atas. Kemudian isap lendir dengan cara membersihkan jalan nafas dengan menghisap mulut di bagian mulut terlebih dahulu dengan kedalaman maksimal 5 cm. Kemudian di bagian hidung dengan kedalaman maksimal 3 cm. Setelah itu, keringkan bayi sambil melakukan rangsangan taktil, mengganti handuk yang basah dengan handuk yang baru. Perlihatkan bagian dada dan muka. Kemudian atur kembali posisi bayi dan kepala bayi yang sedikit tengadah untuk membuka jalan nafasnya. Lakukan evaluasi dengan penilaian. Bila bayi sudah bisa bernafas, lakukan asuhan perawatan bayi. Jika tidak, maka lakukan ventilasi tekanan positif. Ventilasi tekanan positif, atur kepala bayi dengan sedikit mengadah untuk membuka jalan nafas. Kemudian letakkan sungkup. Di sini ada sungkup dan juga ada amung bagnya. Letakkan sungkup ke muka bayi dan harus menutup bagian dagu dan juga bagian mulut hidung. Tangan petugas kesehatan harus membentuk dengan huruf C. Kemudian setelah itu membentuk huruf C seperti ini. Tangan petugas membentuk huruf C. Kemudian agar membentuk perlekatan. Kemudian setelah itu periksa lekatan dengan melakukan ventilasi percobaan sebanyak 2 kali dan perhatikan gerakan dada. 1, 2. Perhatikan gerakan dadanya apakah naik atau tidak. Kemudian bila terlihat gerakan dada, lakukan ventilasi dengan kecepatan 2 kali selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Setelah sebanyak waktu 30 detik. Kemudian amati gerakan dada, kelihatan naik turun dengan mudah. Bila dada tidak bergerak, maka periksa kembali alatnya apakah tidak terlalu dalam pelekatan yang baik. Kemudian periksa lagi posisi kepala bayi untuk meyakinkan bahwa jalan nafasnya terbuka. Nah, kemudian bila dada tidak bergerak yang seperti saya bilang tadi, periksa kembali bagian alatnya, periksa lagi posisi kepala bayinya, meyakinkan bahwa leher sudah sedikit ekstensi atau mengadah ke atas. Kemudian reposisi sungkup pada muka dan bayi diperbaiki lekatannya. Kemudian tekan balon yang lebih kuat mungkin. Kemudian untuk meningkatkan tekanan ventilasinya, ulangi menghisap mulut ataupun hidung dengan membersihkan lendir ataupun darah dari mekonium dari jalan nafasnya jika resusitasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Pokoknya kita harus bisa melihat bagian dada ini mengangkat ke atas atau tidak. Baik, setelah itu lakukan ventilasi selama 30 detik sebanyak 20 kali dengan konsentrasi oksigen 21%. Kemudian kita evaluasi hasil kegiatannya. Baik, di sini saya sudah melakukan tindakan resusitasi dengan menggunakan amung bag ataupun sungkup. Yang pertama-tama sudah menghisap bagian lendir di hidung dan mulut. Kemudian melakukan kontrak kegiatan selanjutnya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya setelah melakukan resusitasi? Seperti contohnya kita memeriksa bagian fisik sebagai asuhan bayi baru lahir. Kemudian memberikan umpan balik positif pada klien dengan mengakhiri kegiatan. Setelah itu kita sesi dokumentasi hasil tindakan. Baiklah, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.